Tasriful Mizi kene zamane Kang Yusuf lan para sahabate. Di sama kopi. Itu saya belum pernah ngaji Tasriful Mizi, Jawahirul Kalamiyah, terus Wasoya. Kemudian kitab baru lagi itu Durusul Akhlak. Iku kayane mung rombina pertemuan kelas Kang Yosa dan para muzamile. Ngerti muzamil mboten? Muzamil itu adalah seorang teman yang menyenangkan dan menenangkan. Aroli. Ini judulnya bukan Mau'idatul Hasanah tapi Mau'idatul Sayyi'ah. Terus pengalaman baru lagi kayak seperti kitab Uyunul Masail. Saya ngaji kali sinten niku. Kang Mukmin orang yang paling beriman sendiri. Saking imannya kemudian dia sifat ramah banget. Dilalah anak kanca jenenge ramai. Luar biasa. Terus kemudian diberi pengalaman lagi kaya kitab anyar itu apa An-Nahyu 'anil Akhlaqis Sayyi'ah. Itu sebenarnya kitab yang dikaji di sini luar biasa. Yang sebelumnya saya belum kaji, tapi isinya itu sangat berbobot. Saya tidak mengakui bahwa diri saya itu ngalim, tapi saya adalah jahil. Karena orang yang mengakui jahil itu adalah orang yang dimakfu. Nang wasoyane nek sampeyan sing kemudian ngajine li anal jahila ma'dzurun itu. Sesungguhnya orang yang bodoh itu adalah yang dimakfu. Itu. Ini tenang orang ngerti. Dan ini pengalaman kula baru pertama kali ki jarene kok ngisi kayak gini. Saya itu ngajine yo kitab biasanya ning kitab. Jadi alhamdulillah. Terus kalau asal undangan sing jare judulnya Nuzulul Quran nggih. Saderenge bahas kalau tak tanggal kali sampean kabeh. Nuzulul Quran niku tumibone nang tanggal pinten? Apa nang Lailatul Qadar? Nang tanggal napa teng Lailatul Qadar? Jarene sapa? Sampean hafid para hufat kabeh mriki. Sangat jujur. Itu berarti sotik, seorang teman yang mau membenarkan ucapan temannya. Nah, begini. Jadi nuzulul Quran itu artinya nuzul itu kan turun. Turunnya suatu apa? Nuzulul Quran turunnya suatu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Jadi bukan jodoh tok itu sing dari Lauhul Mahfuz. Sama aja pikirannya jodoh terus ya. Lauhul Mahfuz itu menurunkan yang namanya Al-Quran, mudun dari Lauhul Mahfuz. Nah, sebab musabab kenapa seperti kita ketika mau memegang Al-Quran diwajibkan untuk suci, dalam artian harus memiliki wudu, karena sifatnya mushaf itu turun dari Lauhul Mahfuz. Itu turun ke langit dunia. Kapan oleh turun? Dan itu rahasia Allah dan itu belum sampai sekarang belum terbongkar. Hanya para ulama itu menggambarkan suatu ijtihad atau menemukan dengan suatu ijtihad, dengan suatu niti-niti. Ada yang mengatakan tanggal 17. Padahal di kitab itu As-Soddar, sama tahu ngaji As-Soddar karya dari Wahyuddin Iku bin Hafid, beliau mengatakan Lailatul Qadari ihda layali syahri Ramadan. Lailatul Qadar itu terjadi di salah satu malam-malamnya bulan Ramadan. Terus matan selanjutnya hiya al-lailatul lati ibtada'a Allah fiha inzalal Qur'an ala rasulih. Malam Lailatul Qadar itu adalah permulaan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad. Jadi bukan ditentukan di tanggal, tapi Al-Qur'an itu turun pada Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Qadar itu apa? Cari yang namanya Lailah. Terus kemudian cari yang namanya Qadirin, digabungkan. Itu dari Pak Pinggil dengan Pinggil yang sama kok. Ya. Lailatul Qadar ya adalah
malam yang diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak terkhusus pada tanggal 17. Di nek sumpamane kok rahasia itu terpecahkan atau disebarkan, yakin sampean ngesuk apa terawih mesti nunggu tanggal selikur karo tanggal 23. Wah, aku mau ngesuk bela sholat terawih tanggal selikur karo 23 kan Lailatul Qadar ngesuk tanggal selikur. Sampean kosong terus itu. Lah itu kejutannya Allah. Ya. Dan rahasianya Allah tidak membongkar hal tersebut ben supayane kaya kula sampean kabeh iki kon ibadah, kon gelem salat tarawih atau kon murid-murid nenggon jerone bulan Ramadan. Iku ben supayane ngono, ben nemukna karo jenengane Lailatul Qadar iku. Lah teng suratnya mawon iku enten inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ingsun Allah itu menurunkan yang namanya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Terus di ayat selanjutnya itu pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu Lailatul Qadar? Teman ngerti Lailatul Qadar? Ayat selanjutnya apa? Lailatul Qadar terus khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan apa 1000 tahun? Syahri ya bulan. Berarti nek cara 1000 bulan dikali tahun 83 lebih 4 bulan nih. Nopo 3 bulan? 3 bulan. Iku. Sampean nemoni Lailatul Qadar sepisan, iku sampean ditikel-tikel ganjarannya seperti orang yang beribadah selama 83 lebih 3 bulan. Joso murah. Tapi aja dumel menangi Lailatul Qadar masuk maksiat pacaran maning ya ora kena. Iku. Jadi nuzulul Quran itu tidak terpatok pada tanggal tapi terpatok dari Lailatul Qadar. Nah, tujuannya nuzulul Quran seperti itu. Terus alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayah sehingga kula panjenengan saged bermuajah bil wujuh wonten ing acara muwadaah. Muwadaah iki perpisahan nggih. Menjenengan mau pulang? Oh, ada yang belum enggak pulang, ada yang pulang. Dia berpisah, tapi aja dikasih iki lanang wadon. Wadon karo wadon, lanang karo lanang. Tapi kok ini ora perlu nek lanang karo lanang. Kecil banget. Nah, ya tetep mau Kang Hendro karo Kang Yosa. Hati-hati yang di jalan ini enggak. Semalam luar biasa dan insya Allah Gusti Allah meridhoinya. Iku nikmat, pertemuan kita itu nikmat. Sebab nikmat itu tidak terbilang saking akeh. Salah satunya nek ben supaya kita bersyukur, semua organ tubuh kita itu semua adalah berupa nikmat. Dan nikmat itu ada kalanya yang secara dilihat secara dohir itu bisa. Saman kalau kenal Inul Daratista itu, saman kenalan di mana? Tahu Inul Daratista nggih? Tahu. Inul Daratista itu bisa memiliki uang yang banyak sehingga dikontrakkan atau dipanggil supaya nekon joget niku sebab nikmatnya berupa apa? Berupa apa? Dubur nih. Nah, dari dubur saja itu bisa menghasilkan yang luar biasa. Itu isi nikmat yang tidak terhitung. Terus ada lagi irung, hidungnya begitu tajam sehingga dia dikontrakan oleh yang namanya jarum, membedakan bako yang baik dan tidak. Irung tok itu loh bisa menghasilkan bertriliun-triliunan itu. Terus lagi organ tubuh sampean rambut dhuwur bukan bawah. Gitu. Ya. Bawah kan ada kelek kan, sama jangan terus. Bawahnya rambut kepala itu ya pasti kelek. Gitu. Jadi luar biasa. Sehingga sampean cukur pangkas rambut itu dibeli apa enggak? Dibeli. Biasanya gue gawe apa itu apa niku? Nggih. Tapi saja jangan diulang-ulang. Ya. Ngaji gue lah, karena aku kan nyampe lagi mau untuk kesaingan bukan hasanah.
Terus banyak sekali meripat yang begitu tajam sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya apa? Kaya wong sing bisa melihat melalui kaya profesor itu penelitian. Dia saking jelinya, saking tajamnya meripat sehingga bisa weruh kuman niku. Jerone kuman yo ana kuman maning. Iku yo luar biasa nih Gusti Allah. Duwe kuman, nyiptakna kuman duwe kuman maning. Ana wong sing bisa gawe ngono ora? Semut, jerone semut ana kumane. Jerone kumane semut ana kumane maning. Ana bara wong ngono. Iku wis luar biasa nih. Orang ana sing bandingi Gusti Allah tenan. Jadi itu salah satunya nikmat Allah. Marilah kita bersyukur kita diberi umur, apalagi kita diberi umur untuk beribadah yang berupa ngaji. Iku kudu benar-benar bersyukur. Tidak semua orang yang seperti kalian yang ada di tempat yang mulia, yaitu di pondok pesantren. Bejo-bejone wong ya wis sing gelem golek ngilmu atau gelem mangkat maring pondok. Dan mangkat pondok gelem ora gelem mesti yang ngaji. Terpaksa atau tidak terpaksa semuanya tetap sama, yaitu ngaji. Iku luar biasa. Salawat dan salam kita tetap untuk khidmatan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan antu syafaatipun lan mudah-mudahan kula panjenengan kelebet dados umatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar itu termasuk mukjizat apa bukan? Mukjizat bukan? Kata siapa? Mukjizat itu kan sesuatu yang menghabiskan. Ayo Jawahirul Kalamiyahnya dikeluarkan. Siapa yang pernah ngaji Jawahirul Kalamiyah? Mafarqul mukjizati terus wasihir. Apa perbedaan mukjizat dengan sihir? Kalau sihir as-sihru amrun khariqun li'adati fi badi'i ra'yi yumkinu mu'aradatu li'annahu mabniyun 'alas sabab. Sihir itu adalah sesuatu yang melenceng dari kebiasaan, itu sihir. Dan itu adalah rekayasa dari penglihatan, fi badi'i ra'yi. Terus kemudian lafaz selanjutnya yumkinu mu'aradatu, bisa atau ada orang yang bisa menantangnya. Sampean ahli sulap itu kan apa, rekayasa kecepatan tangan atau kecepatan ya rekayasa itu, sehingga yang melihatnya itu seakan-akan dia itu luar biasa. Hebat teman, bisa menghilangkan dir. Jadi sihir seperti itu. Terus li'annahu mabniyun 'ala sabab, ada sesuatu yang di situ terdiri dari berbagai sebab-sebabnya. Itu belajar caranya bersulap atau sihir. Itu kalau sihir. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang menulayani dari kebiasaan. Terus kemungkinan orang itu bisa menantangnya. Kalau mukjizat amrun khariqun li'adati terus la yumkinu mu'aradatu, yaitu adalah sesuatu yang melenceng dari kebiasaan akan tetapi tidak mungkin untuk ditantangnya. Apa sampai bisa menantang membuat karya yang lebih baik dari Al-Quran? Ada enggak yang bisa membuat puisi yang bisa lebih baik dibanding Al-Quran? Enggak ada. Apa ada yang bisa di zaman kecilnya bermain rembulan? Enggak ada. Nabi Muhammad saja yang bisa bermain rembulan. Apakah itu bukan mukjizat? Itu mukjizat. Terus lagi, ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, itu bisa memunculkan suatu cahaya. Sampean wene lahir mati lampu kabeh. Iku. Koyone. Ini mukjizat. Dan tidak ada yang bisa menandingi. Kalau di Jawahirul Kalamiyah itu gambarannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu memiliki suatu mukjizat yang berupa tongkat. Dan tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Ular itu bisa berubah menjadi ular yang lebih banyak lagi. Ketika Nabi Musa melawan Raja Fir'aun, padahal Raja Fir'aun memiliki beribu-ribu tukang sihir, ditantang, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Itu luar biasa nih. Tongkatnya sampean kira-kira bisa jadi apa?
Ngomong ngene lah. Karena di tongkat ora ya. Duwene kae singgo napa? Peso paling ya. Lho raja. Gaman. Terus apa maning? Duwene wajah iku. Yes, setidaknya bisa menangkal ngono. Sampeyan ki hati-hati karo wadon, wong wadon iki ngene wajah. Maning janji itu. Iku wis ana kene ditelap-telapi bokongnya wajah itu. Terus kalau karomah, ma farqul mukjizati wal karomah. Apa perbedaan mukjizat dan karomah? Jajal, ini ciri-cirinya sampean oleh karomah apa? Kalau mukjizat tadi, kalau al karomatu amrun, nggih. Terus khariqun li'adati. Itu adalah sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan atau menulayani adat. Terus itu dimiliki oleh malayadil waliyi, yang di situ dimiliki oleh kekasih Allah. Terus ghairu makrunah, tidak bersamaan, tidak diiringi dengan bidawa nubuwah. Tidak ada suatu pengakuan nabi. Wali orang aku ki nabi, gak ada. Dan wali itu adalah sesuatu yang menulayani adat. Jadi nek sampean ngesepuro kancane komandan gila sedikit Madan Edan iku khusnul dan mereka setengah dari wali ini. Soalnya tidak menjadi kebiasaan. Tapi koyone orang sampai prasetelane wali. Anane mengwalikan kancane. Jadi itu ya, nuzulul Quran itu kembali ke tadi, nuzulul Quran adalah terjadi pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu tidak terkhusus tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Iki teorinya Imam Ghazali, iki gak enak teman. Teorinya Imam Ghazali, sampean soalnya wis ngaji ya bro, dereng kan? Imam Ghazali ku nate kula ngaji ya nang bab Ramadan tepat nang Lailatul Qadar. Nek puasane iku diawali nang dina Ahad sama Jumat, bukan Jumat, Rabu ya. Nek nalikane Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29. Nah, kemarin kita melaksanakan bulan Ramadan tanggal 1-nya di hari apa? Ahad. Kemungkinan Lailatul Qadar itu tanggal 20, tapi tidak menjadi patokan. Ini teorinya Imam Ghazali. Terus ketika nek nalikane bulan Ramadan itu diawali pada hari Senin, ya, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Iku nek nalikane pertama kali Ramadan ikut tanggal apa dinone? Senin, berarti Lailatul Qadar pada tanggal 21. Kok ini harus dibahas mau, berapa apa? Terus selanjutnya nek nalikane bulan Ramadan itu diawali pada hari Selasa dan juga Jumat, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Terus nek nalikane Ramadan itu diawali pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Terus nek nalikane bulan Ramadan itu diawali pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 23 Ramadan. Itu teorinya Imam Ghazali. Mau dipakai atau tidak, sampean tafaulan saja atau tabarukan dengan Imam Ghazali akan sedikit percaya, tapi sepenuhnya percaya kepada Allah, karena itu adalah rahasiane Gusti Allah. Terus malih sampean luar biasa santri. Santri saya dulu pernah tepang kali bapak kula mbuh kejarane santri kesayang apa santri yang paling wajib jawab, kula mboten ngertos. Kula terpisah dengan bapak niku sekitar 9 tahunan. Sampai 9 tahun yang dilalai seeling, dilalai sekemutan, kalau ditawuhi malih, kalau nanti dipun motivasi. Jadi saya tidak menyampaikan motivasi bloko dari saya, tapi motivasinya dari bapak. Bejo-bejo santri itu adalah yang di situ gelem mangkat pondok. Karena ono santri sing orang pondok ada, itu. Tapi hakikatnya santri itu seperti sebutannya, sa mutakroiyah.
Dan mungkin ini pernah dipelajari dengan sampeyan atau pernah disampaikan ke sampeyan. Sin itu satrul ngaurat. Sampeyan santri sing maune bal-balan iku tanggule keton dilalah ya urung gudiken barang itu. Ya. Iku sampeyan auratnya terlihat. Maka setelah menjadi santri bal-balan ya harus menutupi auratnya. Ya cuma nganggo sarung ya mung kagel makom masa sarungan. Kepenak sih jadi kiper nganggo sarung. Jagani sarung itu. Iku. Begitupun perempuan yang sebelumnya belum mondok biasane ana sing rambutnya pirang, maring warung wis ora ngagrudungan niku. Ya. Dilalah menjadi tontonan gratis iku tanpa biaya sedikit pun nih. Ya. Lah, maka setelah menjadi santri menggunakan yang namanya tutup dan tutup itu jilbab. Oke, amsilahnya mesti kata kabeh ana ustaz yang paling mahir itu sapa? Tukang hakim, orang yang sangat bijaksana. Bijaksana neko. Iku ya. Mesti yo ngerti, iku mlebune manhutah apa rubangi masjid apa sulasi masjid itu. Kurang dari kata jalbabayu jalbibu jalbabatan wajil dan harus menutup atau dalam arti itu kelambi kurung ditutup. Maune apa rambutnya iki kaya tomboy anam orang sawadon. Boten berarti selamat kabeh niki. Orang ana sing tomboy-tomboyan. Terus ya. Terus yang kedua itu nun nahyul ma'asi. Si maune biasanya pacaran 24 jam itu ya. Dan itu tidak jangan istighfar orang perlu istighfar itu. Dan itu perlunya kita dihindari. Enggak perlu diistighfar, tapi dihindari. Yo ngerti perkara pacaran ya ora oleh yo aja istighfar. Astagfirullah aku ya iso. Ana wadon liwat yo kono ora nutupi aurat aku ndelok astagfirullah. Astagfirullah ana terus. Sebenarnya itu dihindari. Lah, maksiat itu orang lanang wadon tok. Maksiat itu banyak. Apa maneh wong wadon iku ngrumpi. Wah, itu. Hibah. Hibah itu ya enak jarine. Mangan iwak terus ngono kan. Tanpa memerlukan maring pasar ya wis mangan iwak. Mangan iwak tenan. Yo iwake kancane bareng. Tanpa nembung wis diizinkan oleh mangan iwake. Tapi nek ngerti yo gelo. Iku. Terus yang selanjutnya itu tarkul apa? Tarkul maasi. Oh mau berarti nahyu apa? Nahyu mungkar, mencegah sesuatu yang mungkar. Sampeyan kok dilalah kok karo kancane nek nalikane orang ngaji ya cara mengelingkane ya dengan cara yang halus kan di balaghah kan sudah diajari ya ayo pada ngaji yo kan enak kan. Oh. Berarti ikut ini dikapakan gebrak sekut yo ada-adane mandan ana sing mandan iku lah kaya sultan temenan Kang Yosa medo-medo kaya sultan. Ayo pada ngaji kok tembas ngajak. Jadi agar-agar ya. Koyo nek gelem makan kabeh. Ayam tembas sekolah. Ayam. Ayam barang. Jadi koyo ya tarbiyahnya itu lho praktek nah. Diluluhkan dulu. Ya cara meluluhkan itu apa? Dirayu. Dirayu. Tapi jangan I love you. Ngono. Ya masalah. Ayo ngaji I love you. Ya jangan. Yo kayaknya anaknya ya orang sido ngaji. Kok John aku ditembak nang Kang Yosa. Iku. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan sesuatu sing ngono. Jangan dengan suatu amarah itu enggak boleh. Anak yang adalah akhlaknya kan sudah disampaikan. Ketika Zaid itu meminta wasiat kepada Nabi Muhammad memberikan wasiat 2 kali lah tahdub, jangan pernah marah, lah tahdub ojo nesu. Nah, sifatnya nesu itu boleh, nggak apa-apa, jitembe ora apa-apa. Sing penting ora plak, orang ngecap sing ora Allah. Itu sewajar manusiawi ono duwe sifat nesu dan sifat nesu yang baik itu mendel. Jadi tarbiyah itu masuk. Sampai jurusan tarbiyah, sampai dulu di waktu SD ketika melihat guru itu kadang nek nalikane santri lagi, murid itu lagi berisik banget. Biasanya kata-kata guru kan kesuk, meneng.
Wis arep guris apa ora ngono. Iku jenjene tepat tok, jenjene iki ning jero atine iki guyu-guyu. Oh, berarti pada wedi. Itu tarbiyah seperti itu. Jadi atau nesu. Jadi ini kan anggapannya para murid, guru nesu. Berisik. Iku. Nah, kadang seperti itu. Jadi nggak harus diucapkan dengan suatu kata-kata yang sifatnya itu marah. Terus yang roh itu riayatun nafsi, melatih hawa nafsu. Sing maune nafsuan. Nafsu itu tidak nenggan perkara napa? Ya ora mulane wadon to. Nafsune iki kaya siji. Sampeyan kudune ngaji tapi asih diembel-embeli dengan sesuatu, wah aku game online dalam ini levelnya dhuwur ngono. Sehingga tanggung, kata-kata tanggung itu. Nanggungnya nanggung untuk berangkat ngaji. Wah, nanggung kok, tak rampungna dhisit. Iku. Bukan bukan. Tapi rokok itu adalah sesuatu yang istimewa. Rokok itu istimewa. Salah satunya mencari inspirasi. Coba, kalau seandainya orang penikmat rokok, dan saya tidak menganjurkan, ini terbukti. Merokok itu sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Merokok karo tongkrong jero WC temenan seketika. Sampai lagi punek. Omongannya Kang Yosa mau memecahkan sesuatu yang ada di pesantren. Tapi kok dilala Kang Yosa ora udut. Aduh. Dilala kok kotil hajat iku nongkrong karo udut niku. Wis opo ya masalah orang ketemu bisa jadi ketemu. Jadi solusi. Orang mana? Solusi ramu udut. Saya tidak mengajarkan untuk udut. Sholat saja ketika sampai Allahu Akbar seperti itu, sampai seketika langsung kemutan kabeh. Masa lalu pun bisa kemutan. Padahal si diucap napa subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Biyen aku tau boncengan karo kae. Jadi sesuatu inspirasi itu tidak hanya di rokok. Sesuatu yang hilang bisa ditemukan dalam sholat. Itu ada babnya sendiri, babul mahwah itu. Terus barok itu apa? Ya, yakin. Yang penting yakin. Dari santri itu yakin. Nomor satu itu yakin. Sampean yakin mau jadi apapun siap. Karena sifatnya santri itu identik dengan apa yang dipakainya. Santri memakai sarung dan sifatnya sarung itu luas dimanapun. Mau Batmanan nganggo sarung luas. Selimutan rada selimut sing larang nganggone sarung siap, oke. Ya. Orang duwe sajadah turu sarapan nganggo sarung, oke dadi. Ambek dilala wis. Bisa ya. Iku bisa membantu kan nganggo. Nah, begitupun santri, sampai ketika pulang mau diposisikan dimanapun, itu sampai siap. Mau menjadi tani siap, mau menjadi pedagang siap, mau menjadi jangan koruptor. Ya. Mau menjadi imam masjid, ya siap. Patut. Terus nengono tadi wong sultan sugih, ya siap kabeh. Karena sifatnya santri itu seperti apa yang dipakainya. Bisa sampai ketulung itu loh, ketulung dengan nama santri. Nah sampean blok mau kuliah toh, iya, dan itu yakin tidak ada yang bercita-cita ingin menjadi tukang becak, itu nggak ada. Dan saya khusnudon nggak ada yang cita-cita ingin menjadi tukang becak di sini. Iya. Nah terus sampean menjadi sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai sarjana sumpamanya sama SPD, sangat pede, ya. Iku. Nah, ketika orang menggunakan gelar tersebut untuk bekerja, mesti yang dikatakan masyarakat eman-eman teman percuma. Ya, sudah sekolah, sudah kuliah kok tidak digunakan pangkatnya atau sarjana nih. Akhirnya dia membawa alma mater terbaik kampus enggak? Tidak, mesti ditakoni dia mahasiswa mana? UIN. Padahal tidak semua UIN itu tidak seperti dia. Akhirnya kalah KB, kena KB. Niku. Berarti otomatis dia tidak membawa alma mater kampus. Begitupun santri. Dan lambangnya santri itu adalah akhlakul karimah.
Dan ciri-ciri wong sing duweni akhlakul karimah niku ada 5. Ini penting disampaikan. Yang satu, tirulah seperti ayam. Ayam itu sifatnya bangun pagi. Tapi nek kerainan sampai wis ngaji Safinah mesti ana referensi ini. Akdarus sholati isnani. An-namuwan nisyan. Nomor 1 turu dablek kaya kebo amal tegugah. Wis semono kaya kula ya sing ngono. Terus kelalen kayane apa berpura-pura untuk pelupa. Itu adalah suatu ngudur. Lah ayam itu sifatnya bangun pagi, itu adalah menunjukkan sifat ingin rasa apa memiliki sifat sukses. Nah kepengen sukses ya tirulah ayam. Dan ayam itu selalu bangun pagi. Terus nomor 2, ini ciri-ciri yang memiliki akhlak, tirulah seperti lebah madu. Lebah madu tidak pernah menyakiti orang lain, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Sama bentuk lebah madu kira-kira mencenot boten? Boten. Iku cengit ngono tok. Tapi madune sing mangan sapa? Sampeyan apa lebah madune? Sampeyan. Iku manfaati. Terus yang ketiga, tirulah seperti namel, semut. Dan sifatnya semut itu suka sume. Sume iku nek nalikane kepethuk karo wong Mas Hendro ngene. Lha itu. Itu. Gelem takon dan sifatnya semut itu ya cipika-cipiki. Tapi nek sampean ketika kampus ngesuk ketemu ya aja cipika-cipiki, terutama lanang wadon. Pengen niru semut kok malah praktekna cipika-cipiki. Jangan. Terus yang selanjutnya itu tirulah seperti pohon pisang. Pohon pisang itu tidak pernah menyerah. Dan ini berdasarkan dari Nadam Alfiyah la aqmudul jubna ngadil haijai walau tawalat zumarul adai. Mungkin sampean ngertos artinya. Aku tak akan pernah menyerah walaupun bertubi-tubi rintangan menghadangku. Itu sifatnya pohon pisang. Pohon pisang ditandur pinggir pacaran tukul. Ada ditandur nang pinggir kali tukul. Dan ketika nang ladang yang miring itu tukul boten tetap tukul. Dia tidak pernah menyerah. Begitupun sampean jangan pernah menyerah walaupun ngesuk di rumah. Yakin ujiannya santri ketika pulang itu nggak jamangan, itu yakin. Iya. Dan itu mengakui semua. Mesti ada sih ngomong, mosok kayak seorang santri apa dari pondok ke orang gelemak dan mosok ke orang tau ketemu masjid itu ujian pertama. Tapi nek sampean kuat orang kapok, iya mendingan yang orang pondok. Lah berarti itu tidak melambangkan. Itu tidak melambangkan seperti pohon pisang. Itu. Jadi tirulah seperti pohon pisang. Dan yang terakhir seperti tunas kelapa atau pohon kelapa. Pohon kelapa itu multifungsi dan ini sebagai lambang pramuka. Mulanya lambang pramuka menggunakan pohon kelapa. Dari batangnya itu bisa digunakan untuk atap rumah itu. Ini sore gendeng, apa jenengannya? Nah, terus lari ini bisa digunakan apa enggak? Bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat koyo sinane ketupat apa maneh ngisu Idul Fitri, dibutuhkan banget itu. Terus gagangnya godong itu apa? Solo. Lidi bisa digunakan untuk sapu. Kelapa bisa digunakan untuk membuat santan. Tidak hanya membuat santan, bisa membuat minyak goreng. Itu bisa, ya. Bisa membuat minyak goreng dengan kelapa. Jadi ojo protes terus minyak mahal larang apa minyak goreng mahal. Itu ada solusi nih gawe. Dan saya tidak mendukung. Aku mau menyampaikan. Ojo bersulang. Solusi ada. Terus apa mana degan yang sifatnya masih cengkir, anak si doyan tetap anak dan membutuhkan. Biasa nih gue rambut, itu nih zaman cilikane sampean mesti dolan, mari ngalasi tanggane, ngebek cengkiran dari sirana, rambut benjernya rambutnya subur, rambut dawane, itu buta hayul gua apa? Yo aku ya pernah ngalami seperti itu, aku ya bolang dulu. Dan motivasinya seperti itu. Ya, akhlak itu adalah ciri-cirinya 5 tadi yang saya sampaikan. Siap ngesuk bangun pagi di rumah? Siap. Terus siap ketika ada ujian di rumah? Siap semuanya? Siap. Oh siap banget. Terus ketika
nang omah ketemu karo tanggane tanglet. Jadi Mbak, sehat Mbak? Siap. Terus. Apa coba itu? Terus nalikane sampean dilalah orang tanggane mati sampean kan peran santri. Siap diundang menjadi mudin? Siap. Cara bahasane wong Purwokerto ki bukan mudin. Tapi apa? Kayin. Pun buntel wong. Kayak pedut. Kayak pedut. Itu kan melambangkan daripada kelapa. Ya multifungsi. Bila sampean kok dicatai mungkin ngadani itu karo ngomati yo ora apa-apa. Iku berarti sampean berperan menjadi daun kelapanya. Nek sampean dan dilala kok dibutuhkan dari awal sampai nalkin, berarti sampean peran seperti batang pohon pisangnya. Iku. Jadi perlu. Terus apa paling mau lebah madu, sampean tersakiti oleh orang lain tapi sama tetap memberikan kemanfaatan. Siap enggak? Biasanya sih enggak siap itu sering terlalu tersakiti. Tapi kalau yang siap itu biasanya orang yang selalu menyakiti. Jadi ada tuntutan dua. Jadi karena anak kalane wong apik itu dituntut, wong ora apik itu dituntut. Ini teorinya dari Imam Ghazali lagi. Seburuk-buruknya orang yang tidak tahu itu tidak mau bertanya, dan seburuk-buruknya orang yang tahu tidak mau memberi tahu. Itu tuntutan kabeh. Siji arep nyampe nabok saru, padahal nek orang nyampe seburuk-buruknya wong. Ana wong orang ngerti tapi orang gelem takon. Lha kuwi ya dituntut, kuwi ya ora apik. Akhirnya sing salah ndi? Sing salah ndi? Hakikatnya nggak ada yang salah. Sampai melihat orang yang sedang bermaksiat pada saat itu. Lah sampean kalau benar-benar sampai itu adalah orang yang baik, maka cara pandangnya sampean mungkin dia belum diberi hidayah. Itu. Dan begitupun wong sing urung apik kudune ya rumangsa. Oh iya, aku ki kudu kaya kae ben supayane aku seperti dia oleh semangat ngibadahi. Jadi sebenarnya itu adalah ilmu antonimiku lawan kataiku penting. Mulane nek Imam sapa? Nabi Isa itu belajar karo wong ora apik. Ya, nah aku ora apik berarti sing ora apik mau disampaikan aja ditiru ngono. Nek Nabi Isa kan contohnya karo wong sing ora apik. Oh, kayak ahli mabok berarti saya jangan mabok. Oh, dia apik. Oh, berarti saya tiru yang apik. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi intinya tadi ada dua yang saya sampaikan, akhlakul karimah karo berpegang teguh dengan nama santri. Terus nuzulul Quran sampai sudah ngalim semua, sama sudah ngaji semua. Di kitab apapun yang pernah sampai kaji, itu sudah pernah dibahas. Ketika sampai kok lupa, dibuka lagi. Gue mau tolangah, gue kegiatan di rumah. Syukur-syukur sama ngopi bareng, jangan karo kancane tok. Kala-kalane ngopi karo bapak iku lho nang omah. Pak, ngopi yo ngono. Mau bahas, Pak, aku ana permasalahan nggih ngono. Ya, bahas hukum. Tapi jangan mengatas bapak. Coba Pak, iki waca apa? Oh, bapak jadinya macamnya ora fasud. Iku. Jadi penting. Sering berunding dengan orang tua itu penting, apalagi seorang perempuan. Ya, karena seorang perempuan itu harus mengenal betul yang peran namanya ayah atau ibu. Jikalau yang masih yang belum yang sudah nggak ada yang akurat, dan itu luar biasa, orang yang yatim itu luar biasa. Itu ada jaminan, ya. Orang yatim itu jaminan. Jaminannya adalah surga. Ikut jaminan. Kepenak loh. Dilalah aku nek yatim tapi wis balik kene ora yatim, aku gak sudah tinggal ngono. Sampean ya, itu salah satunya kunci daripada orang yang sukses ya gue gelem ngaji. Sampean sih yakin apa ora karo ngaji? Yakin. Terus sampean nek ngaji terus sih duwe khawatir engko mangan apa? Iku ora khawatir, aku ora tanglet karo sampean khawatir iki ben kuat. Nek sampean besok iku kan wis koene lebih balik kan ya sing wis gede ya. Secara tunangan juga ada. Yang dalam maning arep pernikahan ada itu perempuan.
Itu. Nek nalikane ke salah satu dari santri Ciwara dia urung mode, orang dia penghasilan ngelamar sampean kira-kira gelem. Soalnya biasanya anak sing ngacang-ngacang masuk Idul Fitri karo pernikahan kok ada kok. Ya. Ye, tak tangleti. Siap derek? Jom. Apa sampai khawatir bahwa kali-kali dilamar atau dirabi karo wong sing seneng ngaji sama ramangan? Berarti sampai harus yakin karo Gusti kok. Itu penting. Sore benjumanya dilatih terutama sama itu santri. Dan ini agak live streaming mungkin istrinya Kuloyo mirsani Kuloyo. Nggih, istrinya Kulo mirsani. Kulo cinta istrinya bareng. Istrinya Kulo iku paham betul Kulo. Kulo si kuliah nyabet gawe ini mbuh turu setiap hari. Nampak kau berdirinya di mana? Bilang. Tapi istriku tidak pernah protes. Ini contoh loh. Uswatun hasanah wong wadon karo bojone kulo mawon sing ora apa-apa. Ya. Itu. Iku dadi ben supaya sampean itu benar-benar yakin ngono lho. Dari awal sampai ngaji yang namanya Safinatun Najah sampai Duratun Nasihin mosok sing wedi karo Gusti Allah. Dalam wedi karo rezeki sing diparingi Gusti Allah. Wedi karo Gusti Allah sing wajib. Tapi aja wedi karo nek nalikane ora duwe rezekine Gusti Allah. Yakin mawon iku. Ini penting ya. Siap. Teman-teman, siap Kang. Besok yang sudah balik langsung. Ya. Nabi Adam maharnya apa? Dengan Nabi. Apa sih Tiawan? Solawat. Sama gelem di albumnya satu kali saja. Itu penting, terutama santri. Ben supayanya apa? Ben sama-sama berjuang dari nol gitu. Ya. Berjuang dari nol. Sebenarnya orang anak tidak mau mengajak untuk rekasa bareng, tapi berjuang bareng-bareng dari nol. Dan sifat berjuang kan anak si kebana kono sinane. Ya, itu. Anak si berjuang untuk mendapatkan ya. Tapi nengkono ya anak sing sifatnya tidak terlalu sulit ada. Itu. Jajal sampai merasakan dari awalnya itu legi, ya. Dari awalnya legi, nanti kalau sampean di tengah jalan itu merasakan pahit, kira-kira sampean kuat untuk bertahan atau tidak? Oh, dicoba. Jadi syukur-syukur sampean ya, tri santri kalau santri, itu terutama santri putri ya. Kalau benar-benar santri yang boleh tes sih. Santri, soalnya apa eman sampai wis ngaji Duratun Nasihin yang terutama itu dilalah kok ketemu ning karo lanang sing ora ngerti alifat saya iku lho. Nek sampean malah diulangi kon apa kartu nomor pira ngono kan wis ana. Lah ya Duratun Nasihin sampean. Jadi penting. Terutama yang perempuan. Walaupun hakikatnya jodoh itu adalah takdir yang tidak semua orang itu tahu dan semua orang itu tidak ada yang tahu jelas. Tapi ada ikhtiar. Itu dilatih ya, terutama perempuan ya. Itu. Ben supayanya apa? Ben supayanya sampai itu gede syukure. Dan semua yang di kehidupan sampai itu dianggap baginya sampai itu adalah nikmat semua. Tidur nikmat. Semua nikmat kabeh, orang ada duit nikmat, ngono. Jadi nikmat kabeh. Jajal santri kan ada ujian biasanya telat wesel atau kirimannya telat. Itu biasanya kan enak kabeh ya. Ngopi tetap enak, cekakakan. Dan guyu koyo ngakak kiti. Ini termasuk salah satu birrul walidain menurut kulo. Soalnya orang ono harapannya wong tua anaknya susah, itu enggak ada. Lah sampean guyu ki termasuk mewujudkan harapannya wong tua dan juga sampean enggak susah. Itu birrul walidain temenan sampean. Guyu. Jadi rugi banget wong sing turu iku. Orang guyu. Pengen aku birrul walidain sampean guyu cekakakan ngopi karo udut karo kancane, guyu yang terbahak-bahak.
itu salah satu birrul walidain. Berarti doane wong tua tidak sia-sia selama berdoa. Dia berdoa, ya Allah mugi-mugi anaknya yang ora repasan engko padha kan ngono kan. Mugi-mugi anaknya yang seneng kan dongane ngono. Mugi-mugi anaknya yang betah dan lain sebagainya. Lah sampean kan guyu kita termasuk senang, dan itu mewujudkan bahwa dongane seorang ibu atau orang tua itu terijabah. Lah iki pertanyaane wong sing ora seneng guyu nang pondok, dongane wong tua terijabah ora? Saya seneng banget dalam kok santri guyune ngakak itu seneng banget. Dan itu luar biasa. Berarti dalam hatinya ini nggak ada suatu gelisah sama sekali, nggak ada. Ya. Wah itu orang masalah tambak-tambakan. Itu nak guyu bisa ketika spontan. Itu guyu itu adalah bukti rasa bahagia. Orang anak guyu berpura-pura, hakikatnya guyu itu tidak ada yang berpura-pura. Terkecuali sing guyu nih hehe. Tapi guyu semua sekali sampai itu. Iku jan lantang kaya seketika sampean anggap nek kepengen anggap ora bisa ditahan. Lah guyu seperti anggap itu. Sesuatu yang tidak bisa ditahan ki guyu sing temenan. Itu. Soalnya guyu itu. Sampai menonton sesuatu yang lucu tanpa sampean menyengaja untuk tertawa, itu seketika sampean bisa tertawa dengan sendirinya. Gitu ya. Berarti betul sampean guyu seperti ini ikut di apa? Di rumah apa di pondok? Di mana saja guyunya terbahak-bahak. Di kampus ya terbahak-bahak. Ngakak, banter. Anak sing nomah orang guyu sedina. Oh, sing nomah bae teman. Turu itu termasuk nikmat. Saking nikmatnya sehingga dia diduga aneh. Coba. Ya, kalau orang yang tidak menikmati tidurnya digugah setitik berarti dia tidak nikmat, dia tidak menikmati tidurnya. Dia hanya sekedar melakukan apa umumnya wong ngono. Berarti luar biasa cukup. Mulanya saya ketika anak bocah ngaji turu, kita nggak pernah membangunkan dan nggak berani. Yo paling disebut siapa sing turu. Gila kan bisa besar arahnya kita anggi padahal yo orang tujuannya membangunkan. Saya khawatirnya nanti kalau saya membangunkan, kok gila lah ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Kan saya yang bersalah. Padahal di dalam Arab Saudi digugah orang sudah salah. Tapi dia rata-rata ditiru kan kulo kan rumah sami nek sing ngaji ki luwih abot dibanding kulo. Lho koyo ngene. Mulane arep ngombe, arep pengen ngombe kan mau janji. Sampai dong ngelakat mau. Sampai janjine sing pengen nang kamar. Mulane kulo yo wala ben nyamani sampe ya. Kita sama-sama santri ini Bapak. Jadi itu bukan mau ngejauh. Terus nggak ada yang disampaikan lagi, Yoyone cukup sakit banget. Sampai kemutan mau loro tok kulo bersyukur. Nek nalika narakan ngoten iku manusiawi temenan sampean tapi manusiawi. Banyak sekali sampai dari kecil pertama di sini ngaji dari juz amma ustaz setoran, baca Quran ustaz setoran, makhraj luar biasa, jos masih toh hukum dekloknya luar biasa.